Sobat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Kali ini kita akan ngebahas tuntas soal strategi pembelajaran dan gimana caranya bikin belajar siswa jadi super efektif. Buat kalian yang pengen nilainya oke, belajar nggak bikin stres, atau buat guru yang mau kelasnya lebih hidup, video ini wajib ditonton sampai habis. Oh ya, jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Manggu Media. So, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Temukan kunci sukses menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Buku ini hadir sebagai panduan lengkap bagi para guru, pendidik, dosen, dan siapapun yang peduli terhadap dunia pendidikan. Disusun berdasarkan teori mutakhir dan praktik terbaik di kelas, buku ini membahas berbagai strategi pembelajaran yang terbukti mampu meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa. Lengkap dengan contoh penerapan di kelas, relevan untuk berbagai jenjang pendidikan, dan disusun oleh ahli di bidang pendidikan. Jadikan setiap proses belajar lebih terarah, interaktif, dan berdampak. Dapatkan sekarang di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Dan mulailah ubah cara mengajar Anda hari ini. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih itu strategi pembelajaran? Ini adalah rencana atau metode yang dipakai para guru untuk ngajarin materi pelajaran supaya para siswa bisa paham dan mencapai tujuan belajar. Bayangin deh, kayak GPS di mobil. Tanpa itu kalian bisa nyasar, bingung, atau malah malas belajar. Menurut para ahli seperti Gerlach dan Ellie, strategi ini mencakup aktivitas yang dirancang khusus mulai dari cara menyampaikan materi, urutan pelajaran, sampai alat bantu yang dipakai. Tujuannya bikin kalian nggak cuma hafal, tapi juga ngerti, bisa berpikir kritis, dan makin semangat buat belajar. Nah, kenapa ini penting? Data dari penelitian pendidikan menunjukkan bahwa strategi yang tepat bisa meningkatkan hasil belajar sampai angka 20 hingga 30% dibandingkan dengan metode biasa. Tanpa strategi yang oke, resiko yang paling besar adalah ketika tujuan belajar nggak tercapai. Siswa mulai bosan, motivasi turun, bahkan hasil ujian jadi anjlok. Jadi strategi ini kayak jembatan yang bikin perjalanan belajar makin mulus. Nah, sebelum masuk ke jenis strategi, kita bahas dulu dasar teoretisnya biar kalian paham kenapa metode ini bisa bekerja. Ada beberapa teori dasar yang jadi fondasi dalam strategi pembelajaran. Yang pertama ada teori Ausubel atau pembelajaran verbal bermakna. Ini bilang belajar itu paling efektif kalau kalian menyambungkan materi baru dengan yang udah kalian tahu. Makanya guru suka kasih pengorganisasian awal kayak ringkasan atau diagram sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, teori Brunner atau pembelajaran penemuan. Kalian diajak menemukan sendiri konsep lewat eksperimen atau diskusi. Ini bikin kalian lebih penasaran dan termotivasi. Yang ketiga, teori Gagner atau 9 peristiwa instruksi. Ini kayak checklist buat para guru ya. Mulai dari narik perhatian kalian, kasih tujuan belajar, sampai ngasih umpan balik. Contohnya, guru buka pelajaran dengan cerita seru biar lebih fokus. Nah, teori-teori ini jadi bukti bahwa belajar itu nggak bisa asal-asalan ya guys, tapi ada ilmunya. Oke, sekarang kita baru masuk nih ke jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada banyak banget, tapi kita fokus ke yang paling populer dan terbukti efektif berdasarkan penelitian. Yuk kita cek satu persatu ya. Yang pertama, expository. Nah, apa itu? Guru jadi pusat, nyanyi materi pakai ceramah, papan tulis, atau media kayak video. Kapan dipakainya? Cocok buat materi yang butuh penjelasan detail, misalnya rumus matematika atau sejarah. Contoh nih, guru nerangin hukum Newton pakai diagram di kelas. Kelebihannya cepet nyampein info, tapi kekurangannya bisa bikin bosan kalau terlalu lama. Yang kedua, ada metode inquiry. Nah, apa itu? Kalian jadi detektif.
nyari tahu sendiri lewat penelitian atau eksperimen. Kapan metode ini dipakai? Buat latih berpikir kritis kayak di pelajaran kayak sains. Contohnya kalian disuruh mengamati tumbuhan di sekitar sekolah buat mempelajari fotosintesis. Kelebihannya bikin kalian jadi aktif, tapi kekurangannya butuh waktu yang lebih lama. Yang ketiga, ada metode berbasis masalah atau problem based learning. Apa itu? Kalian pecahin masalah nyata pakai pendekatan ilmiah. Kapan dipakainya? Buat pelajaran yang butuh analisis kayak IPS atau ekonomi. Contohnya, diskusi kelompok buat cari solusi polusi udara di kota-kota kalian. Kelebihannya relevan sama dunia nyata, tapi kekurangannya butuh bimbingan guru yang intens. Yang keempat, ada metode kooperatif. Apa itu? Belajar bareng dalam kelompok kecil, biasanya 5-6 orang. Kapan dipakainya? Buat latih kerjasama dan tanggung jawab. Contohnya bikin proyek kelompok tentang keragaman budaya di Indonesia. Kelebihannya seru dan interaktif, tapi kekurangannya bisa chaos kalau nggak terorganisir. Yang kelima, ada metode kontekstual atau contextual teaching and learning. Apa itu? Nyambungin pelajaran sama kehidupan sehari-hari. Kapan dipakai? Buat bikin materi lebih nyata, kayak ekonomi atau geografi. Contoh, belajar matematika lewat simulasi belanja di pasar. Kelebihannya bikin kalian mengerti ini buat apa sih? Tapi kekurangannya butuh kreativitas dari seorang guru. Yang keenam, afektif. Apa itu? Fokus ke sikap dan karakter, bukan cuman pengetahuan. Kapan dipakai? Buat pelajaran PPKN atau pembentukan nilai. Contohnya, main peran buat latih empati terhadap teman yang berbeda pendapat. Kelebihannya bisa bantu bentuk kepribadian, tapi kekurangannya sulit diukur hasilnya. Nah, setiap strategi punya plus minus. Jadi guru harus pinter pilih yang sesuai sama tujuan dan karakter kalian. Misalnya, inquiry cocok buat sains, tapi efektif lebih pas buat PPKN. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.